Pemirsa, Anda tentu tahu gorila, panda, atau jerapah. Hewan-hewan tersebut memang tidak asing bagi kita. Bahkan dapat dengan mudah kita temui seperti di kebun binatang. Namun mungkin Anda tidak tahu bahwa banyak hewan yang tidak asing bagi kita itu dahulu pernah dinyatakan hanya isapan jempol belaka atau legenda yang berkembang di masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan peradaban, akhirnya hewan-hewan berikut ini dikonfirmasi bahwa mereka benar-benar nyata. Berikut 7 hewan yang pernah dianggap mitos versi on the spot. Diawali dengan primata terbesar yaitu gorila. Pada awal kemunculannya, mamalia yang 98% DNA-nya identik dengan DNA manusia ini dianggap sebuah mitos belaka. Gorila digambarkan sebagai sosok yang seluruh tubuhnya ditumbuhi rambut, berukuran tinggi, besar, kuat, dan pemarah. Selain itu, hewan yang berasal dari Afrika ini dianggap memiliki kebiasaan buruk, yakni sering memangsa bahkan menodai wanita. Hal tersebut diklaim oleh laporan dari seorang penjelajah asal Yunani bernama Hanno di abad ke-5 sebelum Masehi. Akhirnya Hanno menemukan sebuah pulau liar di dataran Afrika yang daerahnya dipenuhi oleh hewan yang kini terancam punah itu. Berikutnya adalah cumi-cumi raksasa. Hewan yang memiliki 8 spesies dan diketahui bisa memiliki panjang hingga belasan meter itu ternyata juga pernah dianggap sebagai mitos. Sejak tahun 1880 silam, sosok cumi-cumi raksasa ini hampir tidak pernah dikenal sebelumnya. Hingga pada akhirnya di tahun 2004, para ilmuwan Jepang berhasil mendapatkan 556 foto hewan tak bertulang belakang tersebut dalam keadaan hidup. Cumi-cumi itu terperangkap dalam sebuah jebakan yang sengaja dibuat. Lalu ketika berhasil lolos, salah satu tentakelnya yang memiliki panjang sekitar 5,5 meter terputus dari tubuhnya. Dan dari panjang ini, para ilmuwan memperkirakan jika cumi-cumi raksasa itu memiliki panjang 8 meter. Cumi-cumi raksasa seringkali digambarkan sebagai salah satu makhluk paling misterius di lautan. Cumi-cumi raksasa atau yang disebut Archicelsis dapat bertahan hidup dengan memangsa jenis cumi-cumi lainnya atau spesies ikan seperti grenadier yang hanya hidup di lautan dalam. Spesies ini dinyatakan bisa tumbuh hingga mencapai ukuran 10 meter. Golden Fleece merupakan mitologi Yunani tentang bulu dari rambut emas. Hal ini terdapat dalam kisah seorang pahlawan bernama Jason dari Argonaut yang diperintahkan Raja Pelias untuk mencari bulu emas itu agar Jason dapat menduduki takhta Iolcus di Thessaly. Cerita sangat kuno ini terjadi di abad ke-8 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, beberapa ahli percaya bahwa legenda Golden Fleece diilhami oleh lapisan emas dari hewan yang nyata, yang sekarang sering disebut si pembawa emas atau takit. Hewan yang ditemukan di pegunungan Himalaya ini memiliki panjang tubuh sekitar 1,2 meter dengan berat badan sekitar 360 kg. Sejak tahun 1850, para ilmuwan barat menjelaskan dari beberapa legenda di Butan, asal-usul hewan takit selalu dikatakan sebagai mitos. Lucu dan menggemaskan. Itulah kesan dari hewan yang berasal dari Cina ini. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan panda. Namun siapa yang menyangka bila hewan pemakan bambu ini pernah dianggap tidak nyata bahkan oleh masyarakat Cina sendiri. Selama berabad-abad hewan yang dilindungi ini hampir tidak dikenal. Rumor serta laporan tentang beruang berwarna hitam dan putih yang ditemukan di pegunungan Cina dianggap hanya mitos belaka. Meskipun seniman Cina telah konsisten menunjuk beruang hitam dan hutan bambu sejak zaman kuno, panda raksasa tidak pernah ditampilkan sampai abad ke-20. Hingga pada tahun 1869, seorang misionaris dari Prancis, Armand David, mengirimkan spesimen kulit panda untuk dibawa ke Eropa. Sejak itulah, panda diterima oleh para ilmuwan sebagai hewan yang nyata. Beralih ke hewan yang pernah dianggap mitos lainnya, yaitu okapi. Mamalia yang mungkin asing di telinga Anda ini dahulu dipercaya banyak orang sebagai cerita rakyat belaka.
Karena kala itu penduduk pribumi Kongo, Afrika, bercerita kepada para pelancong Eropa mengenai keberadaan binatang yang wujudnya seperti perpaduan antara zebra dan jerapah. Sementara itu, okapi yang sudah lama dikenal oleh orang-orang Mesir kuno, meskipun bukan hewan asli Mesir ini, juga hanya dipercaya oleh orang Eropa sebagai makhluk mitos. Mereka bahkan menyebutnya sebagai unicorn Afrika. Hingga pada tahun 1901, penjelajah Kongo asal Inggris Sir Harry Johnston membawa sebuah kulit binatang yang membuktikan keberadaan makhluk tersebut yang kini disebut okapi. Hewan yang pernah dianggap mitos selanjutnya adalah naga Komodo. Konon, Komodo pertama kali ditemukan oleh seorang supir. Saksi tersebut melihat ada seekor reptil yang berukuran besar, berekor panjang, memiliki rahang yang besar dan kuat layaknya monster yang menakutkan. Makhluk itu dikatakan sedang berenang ke sebuah pulau terpencil di Indonesia yang terletak di Kepulauan Flores. Walau berita kemunculan naga Komodo tersebar luas, namun tidak ada satupun yang percaya dan berani membuktikannya sendiri. Hingga akhirnya di tahun 1910, seorang letnan asal Belanda memutuskan untuk pergi ke pulau itu demi mendapatkan bukti tentang keberadaan makhluk tersebut. Letnan itu pun berhasil menemukan hewan dengan tubuh raksasa serta mulut yang senantiasa menyemburkan api itu. Dan hewan yang pernah dianggap mitos yang terakhir adalah jerapah. Mamalia yang tingginya dapat mencapai 5 meter ini sejak dahulu memang terkenal sebagai hewan besar yang sudah populer. Jerapah relatif akrab dengan orang Mesir, meskipun mereka tidak asli dari Mesir. Di sisi lain, bagi bangsa Yunani, jerapah dianggap sebagai binatang legendaris. Kala itu, jerapah kerap disebut sebagai camelopard, yang diduga sebagai makhluk setengah unta atau camel dan setengah macan tutul atau leopard, karena merupakan hasil kopulasi kedua hewan tersebut. Kini, sebagai bentuk penghormatan dari cerita yang melegenda tersebut, jerapah diberi nama Latin Giraffa camelopardalis. Pemirsa, itulah 7 hewan yang pernah dianggap mitos versi On The Spot.